إن الله وملائكته يصلون على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fa inna sadaqal hadits bi kitabillah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, saudara muslimin kaum muslimat hadirin wa hadirat rahimani wa iyyakum ajmain. Sekali malah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua pada malam hari ini. Kembali kita sedikit membuka kajian agama kita, mungkin sebagai penambah pemahaman agama kita terhadap agama kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk senantiasa mengkaji agama kita sampai akhir kehidupan kita, agar tidak salah kita beragama. Salawat dan salam terlupa kita sampaikan buat ikutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin selama ini kita pernah mendengar ada satu istilah yang muncul di tengah masyarakat, baik dalam masyarakat umum atau di wilayah adat. Ada orang yang menyatakan kullu syai'in sababin atau sababun. Segala sesuatu ada sebab. Pernah tidak kita mendengar kata-kata tersebut? Kalau di daerah wilayah 47 ketika ada disampaikan pernu adat, itu disampaikan kullu syai'in sababun. Segala sesuatu itu ada sebab. Nah, pada malam hari ini sedikit kita akan membuka kajian kita tentang kaidah, aturan atau undang-undang atau patokan dalam tanda kutip sebab. Jadi ketika kita banyak makan menyebabkan kenyang, apakah kenyang tersebut disebabkan banyak makan atau karena Allah? Kemudian ada orang yang sakit, apakah dengan sehatnya disebabkan dokter yang hebat atau Allah yang menyehatkan orang tersebut? Sinilah kajian tentang hukum kaidah sebab yang sedikit sekali dikaji oleh orang Islam. Maka ini amat penting kajian kita selaku orang-orang beriman. Karena para ulama pernah menyatakan, man tarakas sabab fasada aqluh wa man nazara ila sabab fasada aqidatuh. Barang siapa yang meninggalkan sebab, maka akalnya rusak. Barang siapa yang terlampau melihat akan sebab, maka akidahnya rusak. Maksudnya begini, ada orang ketika terjadi suatu permasalahan, terjadi satu peristiwa, ada terjadi kecelakaan, dia tidak memperhatikan sebab, ditinggalkan sebab, maka akalnya rusak. Sebaliknya, kalau seseorang terlampau menjadikan sebab itu sebagai penyebab terjadi suatu hal, maka ini merusak akidahnya. Ini dikatakan oleh para ulama. Makanya pada malam hari ini sedikit kita kupas apa penyebab, apa kaidah dari sebab yang nantinya akan membuat satu kesyirikan yang sangat banyak muncul di tengah kaum muslimin. Jadi ada beberapa dosa syirik, dosa yang menyekutukan Allah
yang dipersebabkan dari terlampau mengkaji sebab atau terlampau meninggalkan sebab. Nah, kita bahas pada malam hari ini, sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa yang menciptakan atau yang menentukan sesuatu sebab itu hanya Allah. Apapun sebab yang terjadi ditentukan Allah. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat rububiyah. Artinya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mencipta, Allah yang maha mengatur. Apapun sebab yang terjadi datangnya dari Allah. Makanya hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa menciptakan, yang bisa menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Ini supaya lebih fokus kita kajian pada malam hari ini tentang sebab. Apapun sebab yang terjadi hanya Allah yang penentunya. Allah menjelaskan, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang mencipta segala sesuatu dan Dia pula pemilik sifat-sifat rububiyah. Apapun sebab yang terjadi, bisa itu sebab kemanfaatan, bisa pula sebab kemudaratan. Baik sebab-sebab yang baik atau sebab yang buruk itu dari Allah. Artinya apa? Ini sebab yang manfaat bagi kita, datangnya dari Allah. Ini sebab yang buruk yang menjadikan mudarat bagi kita, maka juga datang dari Allah. Ketika kita meyakini suatu itu sebab, pada Allah tidak menentukan sebagai sebab, maka itu termasuk kesyirikan. Perlu kita ketahui, syirik itu apa? Dikatakan oleh para ulama, yang dikatakan syirik, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah minar rububiyah wal uluhiyah wal asma'us sifah. Yang dikatakan syirik, menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah, baik dalam urusan rububiyah, uluhiyah atau asma'us sifat. Nah, itu kata syirik. Menyamai Allah. Apa itu rububiyah? Allah yang maha mengatur, Allah yang maha mencipta, Allah yang maha menguasai segala sesuatu. Itu sifat rububiyah. Hanya Allah, tidak bisa disamakan pada yang lain. Kalau uluhiyah bagaimana? Hanya Allah yang pantas menjadi alamat ibadah kita. Hanya Allah yang pantas jadi Tuhan. Yang lain tidak pantas jadi Tuhan dan tidak akan mungkin jadi Tuhan. Hanya Allah yang bisa jadi Tuhan. Begitu juga dengan asma'us sifah. Apa itu asma'us sifah? Allah yang memiliki nama dan sifatnya, tidak ada yang lain yang bisa menyamai hal itu tersebut. Kalau ada yang bisa menyamai hal tersebut, inilah muncul daripada kesyirikan. Sebagai contoh, ada dukun yang menyatakan, pakailah ini jimat, inilah sebagai sebab keberuntungan. Contohnya, ketika kita meyakini jimat tersebut sebagai sebab keberuntungan, padahal itu tidak ditentukan oleh Allah dan Allah pasti tidak menentukan hal tersebut, maka inilah suatu kesyirikan. Jadi sebab itu terbagi dua. Sebab terbagi dua, ada sebab syar'i, ada sebab kauni. Ini kita cerita sebab dalam lingkaran sebab seluruh kajian kita. Ada sebab syar'i, ada sebab kauni. Contoh kasus, sebab kesembuhan. Bisakah kemanfaatan, bisa pula dengan kemudaratan. Contoh, sebab yang syar'i, meruqyah untuk sembuh. Supaya sembuh, diruqyah. Ruqyah ini tidak ada pakai ahli. Cuman baca Al-Fatihah dengan ketaatan, ketakwaan kepada Allah, bisa seseorang akan sembuh insyaAllah. Tidak seperti dalam urusan medis. Makin dokternya semakin ahli, makin tinggi ilmunya untuk menyembuhkan dalam konteks kedokteran.
Tetapi kalau sebab syar'i dalam konteks ruqyah, siapapun orang bisa meruqyah dengan membaca surah Al-Fatihah, dengan membaca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas contohnya, dan surah-surah ruqyah, insyaallah orang bisa sembuh. Jadi tidak ada yang ahli di bidang ruqyah, tergantung ketakwaan dia kepada Allah. Maka ini sebagai senjata pribadi kita selaku umat mukmin untuk bisa meruqyah diri, untuk menghindari hal-hal yang bisa mendatangkan kesyirikan kita. Jadi yang pertama, bahwasanya dalam hal syar'i sebab kesembuhan bisa dengan meruqyah. Yang kedua, selain meruqyah juga bisa dengan bekam. Ini salah satu pengobatan yang dianjurkan di dalam Islam. Itu meruqyah. Kemudian ada sebab kauni. Selain meruqyah yang dasarnya dari sebab syar'i, kalau sebab kauni, sebab-sebab yang Allah tetapkan di dalamnya berdasarkan daripada apa yang disampaikan oleh agama kita. Contoh, ada dua jalan kalau kita melihat satu permasalahan menjadi rumus bagi kita. Pertama, dalil syar'i. Selain daripada ruqyah dalam hal syar'i, dalam hal kauni kita melihat ada dalil-dalil yang bisa menjadikan sebab menjadi kesembuhan. Contoh, dalil Quran menjelaskan fihi syifa, di dalam madu ada pengobatan. Berobat dengan madu itu ada dasarnya. Yang kedua, dijelaskan oleh Nabi, inna fi habbatus saudah syifa min kulli da. Sesungguhnya pada habbatus saudah obat untuk seluruh penyakit. Habbatus saudah. Ini tolong kita cari informasi tentang habbatus saudah. Habbatus saudah dan berbekam. Inilah pengobatan dari sebab kauni. Dari sebab syar'i tadi dengan meruqyah. Dari sebab kauni dengan jalan kita minum madu dalam hal kesembuhan ya, minum madu, habbatus saudah. Nah, ini yang diajarkan oleh agama kita. Dan yang kedua, dengan jalan percobaan ilmiah yang masuk akal, yang bisa dijelaskan, ada hubungan sebab akibat yang dilakukan pada ilmu kedokteran modern. Nah, kita teliti sesuai tidak ada unsur-unsur sebab dan akibat. Kaum muslimin yang kemuliakan, hadirin rahimani wa iyyakum ajmain. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan tentang hal sebab, tentang kajian sebab. Manusia terbagi kepada tiga. Ini cerita sebab ya. Yang pertama, ada yang tidak percaya sebab. Ini kelompok Jabariyah. Orang ini beranggapan kita hidup di atas dunia ini seperti wayang, digerakkan oleh dalangnya Allah, manusia itu wayang. Ini faham Jabariyah yang tidak percaya sebab. Ketika terjadi kecelakaan, maka mereka beranggapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada golongan yang melampaui batas. Itu kelompok kaum sufi. Kelompok ini kelompok tarekat yang terlampau berlebih-lebihan dalam urusan sebab. Kenapa? Mereka meyakini adanya tawasul, mendatangi kuburan-kuburan wali, adanya jimat-jimat dan lain sebagainya. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita yang berada di pertengahan di antara kedua hal tersebut, yaitu kita menentukan sebab. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani hanya Allah yang bisa menentukannya, yang bisa mentakdirkan. Walaupun sudah ditentukan sebab, tapi Allah tetap berkehendak.
itu akan terjadi. Ini kita. Jadi yang pertama ada kelompok manusia yang tidak percaya sebab, kelompok Jabriyah. Kemudian ada kelompok Sufisme, kelompok Sufi, kelompok tarekat terlampau berlebihan dalam urusan sebab. Ada kelompok kita, kelompok yang pertengahan, lebih mengacu kepada segala ketentuan ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita telah mengkaji rukun-rukun takdir. Siapa yang ingat rukun-rukun takdir? Yang pertama Alkitabah, kalau itu terjadi sudah tercatat. Yang kedua Al-Iradah, sudah kehendak Allah. Yang ketiga Al-Khalaq, kalau itu sudah kehendak Allah, diciptakan oleh Allah. Yang keempat Al-Ilmu, segala sesuatu dalam ilmu Allah. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi pada malam hari ini ada 3 kesyirikan yang akan muncul ketika mereka orang yang terlampau meniadakan sebab, ada orang yang terlampau berlebihan dalam urusan sebab. Yang pertama, lubsul halqati wal khayti wa nahwihima bikasrif bala'i au daf'i. Yang pertama, ini kesyirikan terjadi. Menggunakan gelang, benang dan yang semisalnya dengan maksud menghilangkan bala atau menghilangkan satu penyakit ataupun menangkal. Maka kata pengarang buku Syekh menjelaskan bahwa ini adalah perbuatan jahiliyah. Nah, ini banyak terjadi nih. Ingat waktu nenek ada yang pakai gebik sini hitam. Apakah ada segempot? Ini asli dari jahili, dan alhamdulillah akibat agama sudah berkembang, ini mulai berkurang. Nah, kecuali kelompok anggap fanatik itu dipajang hilang hal seperti itu. Rasulullah menyatakan dari Imran bin Husain radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi khalaqatan min sufrin. Kata Rasulullah, satu ketika, kata Imran bin Husain, satu ketika Rasulullah SAW melihat di tangannya ada gelang tembaga atau gelang kuningan. Faqala ma hadha? Qala man laminal wahina. Maka pada saat itu Nabi bertanya kepada orang yang memakai gelang tadi, apa itu? Untuk apa kau gunakan itu? Kata orang itu, untuk menangkal penyakit yang bisa menimpa tangan. Nah, maka gelang. Maka geli ini supaya bisa menangkal penyakit yang bisa kena tangan. Faqala inzikha fa innaha la taziduka illa wahna. Kata Nabi, lepaskan benda itu, karena benda itu tidak akan menambah apapun kepadamu kecuali kelemahan saja. Soal zaman Nabi itu dia ngambil gelang. Fa innaka law tahmika tauhika ma aflah abada. Kata Nabi, sesungguhnya kalau kau mati dan benda itu masih bersamamu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya dan tidak bisa masuk surga disebabkan kesyirikan tadi. Nah, ini maka gelar. Jadi Rasulullah melarang kita menggunakan satu benda yang kita yakini bisa menangkal penyakit. Nah, ini kita bicara sebab. Kau untuk lah. Kerja demi tak untuk ni apa? Akau nano, akau nyemo ada. Cabau, tok ada tatok kan. Ini syirik nang ujo. Jadi ini bukanlah suatu hal yang menjadi sebab. Segala sebab ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu bukan penangkal penyakit. Mana kita tahu kalau itu penyakit? Dengan membuktikan 2 cara tadi. Pertama, tidak ada dalil dalam Al-Quran seseorang akan memakai gelang kemudian dia tidak akan kena penyakit tangan. Tidak ada hadisnya.
Yang kedua, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Muncul pertanyaan kita ini, bagaimana dengan memakai geli magnet? Jadi kita pertama, jangan gampang percaya dengan iklan promosi. Jangan kita cepat percaya, belum tentu benar. Yang kedua, hal ini perlu ditanyakan pernah ditanyakan seseorang kepada penulis buku Inus Syekh Shalih Al Fauzan, bahwasanya mereka berfatwa tentang gelang yang ada pada zaman sekarang hendaklah jangan dipakai. Ada gelang muslim jangan dipakai, walaupun tidak dihukumkan kepada syirik. Kenapa? Karena bisa dibuktikan secara ilmiah, itu bisa menyebabkan, kalau benar maksudnya. Kalau tidak benar, tentu kita akan menjadi satu permasalahan di dalam akidah kita. Jadi dengan tidak memakai gelang besi atau gelang magnet hari ini, untuk menutup pintu kalau ini dipakai, kalau kita pakai antara geli magnet, nanti lama-lama jimat pun juga akan dipakai. Itu kata Syekh Shalih Fauzan. Ini kita pakai geli magnet, ternyata tidak berfungsi lagi penyodeh. Pakai geli sudah teh. Pakai pakai warna hitam, tujuh benih. Ini yang perlu kita tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ta'liqut tamaim, menggunakan jimat dalam benda apa saja, baik itu gelang, kalung, cincin, sabuk, atau sesuatu yang digantungkan di rumah kita, di mobil, kertas-kertas yang bertuliskan bacaan huruf Arab. Orang Arab sendiri tidak tahu bacanya, terkadang mereka tulis dengan simbol-simbol setan, dengan tulisan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini semata-mata untuk menipu manusia, dan mereka melakukan ini dengan khasiat tersendiri. Pakai pakai jimat, pakai alat-alat yang melekat pada manusia, tulisan Arab, ditambah dari kertas dipadu. Tujuannya apa? Pertama, untuk menangkal penyakit. Kata tadi, sebab hanya Allah yang menentukan sebab, tapi kita buat sendiri-sendiri untuk menangkal penyakit, untuk melindungi diri dari gangguan jin, untuk melindungi diri dari perampok. Ada banyak ada. Untuk melariskan dagangan, seperti foto seorang guru atau seorang syekh. Banyak pengemek ketumpuk usul kesatu itu foto-foto. Ini adalah satu kesyirikan. Ini disebut dengan at-tamimah, yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai sebab sehat, laris, dijadikanlah foto. Banyak kita sebut. Inilah satu kesyirikan yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Rasulullah bersabda, man allaqat tamimah al-asraq, barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Jadi kita mana gini pada dompet keluar. Bisa jadi syirik kecil atau syirik besar. Jimat tak ada. Bisa terjadi syirik kecil, bisa syirik besar. Jika ia meyakini jimat tersebut bisa bermanfaat dengan sendirinya, maka itu syirik besar. Kita meyakini jimat itu bisa berbuat sendiri, itu syirik besar. Tapi kalau kita meyakini jimat itu hanya sebab, Allah lah yang menolong kita, maka ini adalah syirik kecil. Walaupun syirik kecil, tapi urutan kedua setelah syirik besar. Lebih kuat syirik kecil daripada membunuh, berzina tadi. Jadi hukum jimat dalam Al-Quran termasuk menulis nama-nama Allah, apapun namanya. Ini berbeda pendapat para ulama. Maka mereka lebih menekankan untuk tidak menulis ayat-ayat Al-Quran. Apapun namanya dengan tulisan-tulisan Arab, dia boleh dengan 5 alasan. 5 alasan kita
Tidak boleh nulis syariat sebagai simak. Yang pertama, untuk menutup pintu. Awalnya jimat ini dari Al-Quran, lama-lama pakai jimatnya. Contoh yang sering kita dengar, udah tua mengatakan Quran Istanbul. Nak tak? Quran kalau kita kaji ini mana dati Quran? Tidak Quran. Kalau Quran jelas ada hurufnya, ada harokatnya. Ini cuma baris, karena saking kecilnya. Maka ini juga disebut dengan zimat. Itu yang pertama, alasan kita tidak boleh menulis Al-Quran sebagai zimat. Yang kedua, Rasulullah tidak mencontohkan. Walaupun ada yang menukilkan dalam sebagian sahabat, tapi riwayatnya sangat lemah. Nah, maka ini tidak bisa. Yang ketiga, memalingkan dari yang seharusnya disyariatkan. Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya untuk dibaca, untuk melindungi kita dari hal yang merubahnya. Kita disuruh untuk membaca, bukan untuk sebagai alat pajangan di tubuh-tubuh kita. Kenapa? Karena dengan membaca kemudian kita pahami, kita hadirkan hati kita, harapan yang besar kita kepada Allah, dan ketergantungan hati kita di sini bisa menjadikan kita bisa menggunakan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita tidak boleh menjadikan Al-Quran sebagai azimat ataupun namanya yang kita gunakan untuk diri kita. Empat, hadis-hadis yang melarang jimat datang dalam bentuk umum. Tidak ada pengecualian jimat dari Al-Quran. Jadi hadisnya umum. Termasuk jimatnya dari tulisan Arab Al-Quran, tidak boleh. Dan yang kelima, itu bisa mengantarkan kepada merendahkan Al-Quran. Jimat kita pasok, kita cati dengan keriting ngilang, kemudian satu ketika kita masuk WC, maka merendahkan Al-Quran, maka Al-Quran kita bawa ke tempat-tempat yang tidak baik. Ini 5 sebab. Jadi itu yang kedua, kesyirikan terjadi disebut dengan at-tamimah. Yang ketiga, ketika kajian sebab, kaidah sebab tidak kita ketahui dan tidak ada pada kita. Yang ketiga, at-tabarruk bil asjar wal akhjar wal atharu wal bunyanat. Mencari berkah dengan pepohonan, batu-batuan atau peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan-bangunan bersejarah atau apa saja yang diwariskan oleh nenek moyang kita dahulu. Ada sebagian orang menjadikan sebagai sebab untuk mendapatkan keberkahan, termasuk juga mencari berkah dari peninggalan sejarah Islam. Dia ada berangkat Najib, ada masak gua Hira supaya mendapat barokah syirik, walaupun ke Mekah atau ke Jabal Rahmah. Berangkat alun Najib supaya kalau Jabal Rahmah berangkat bagi buja, mudah-mudahan dengan tiba ke Jabal Rahmah dapat kata ini syirik. Tidak ada hal seperti itu. Ini sebut termasuk kesyirikan, keberkahan yang didapat tidak ada. Jadi yang dikatakan keberkahan adalah kathratul khair wa thubutuh, keberkahan yang melimpah dan terus menerus ada, itu dikatakan keberkahan. Jadi Allah yang menentukan keberkahan itu, bukan tempat-tempat yang menentukan itu. Satu ketika pernah sebelum diceritakan oleh Abu Waqi Al-Laythi radhiyallahu an, beliau menceritakan satu ketika pernah bersama dengan Rasulullah, dan beliau Abu Waqi baru masuk Islam. Satu ketika dia bersama Rasulullah menuju perang Hunain. Kemudian pada saat itu mereka berhenti di sebuah pohon sidrah. Maka pada saat itu seluruh pasukan muslim menggantungkan senjatanya pada satu buah pohon yang disebut dengan Zatu Anwat.
pohon tempat menggantungkan senjata. Maka pada saat itu, singkat cerita, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jadikan satu pohon untuk kita kaum muslimin sebagai tempat menggantung senjata." Apa kata Rasulullah? Ini jangan lakukan. Ini tidak ada keberkahan pada satu tempat. Ini satu kesalahan yang dibuat oleh orang-orang jahiliyah yang berasal pada Nabi Musa. Dijelaskan dalam surah Bani Al-A'raf ayat 138. Ij'al lana ilahan kama lahum liha. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung agar kami bisa menyembah sebagaimana yang dimiliki oleh mereka. Ini yang terjadi pada zaman Nabi Musa. Artinya apa? Kita tidak boleh menyerupai satu kaum yang kaum itu melakukan hal-hal tersebut. Jadi kita tidak boleh mengikuti tradisi tersebut, baik itu orang-orang dari luar Islam atau tradisi nenek moyang kita. Nah, ini berada kayak ke rumah gede kita, bukan banyak dalam wilayah adat. Ini minta berkah ke Magda. Nah, kita mudah-mudahan dengan dapat berkah ke Magda, lalu kita ke demi contoh. Nah, ini satu kesalahan. Tidak ada hal-hal tersebut. Ini adalah termasuk kesyirikan. Jadi kalau kita mengkaji sebab, pertama kesimpulannya, segala sebab datangnya dari Allah, baik itu yang manfaat ataupun yang mudarat, datangnya dari Allah. Allah yang memiliki sifat rububiyah. Allah yang maha mencipta, Allah yang maha mengatur, Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Inilah sedikit membuka kajian kita pada malam hari ini. Untuk menjabarkan kajian, ada yang meragukan, kami persilakan. Seperti yang telah disampaikan tadi, bicara gaib itu berbicara iman, terutama dalam hal rukun iman. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan tambah kadar baik dan kadar buruk. Dalam konteks benda-benda, ada yang gaib, ada yang tidak gaib. Yang gaib ini seperti iblis. Iblis itu gaib, yang tidak dilihat oleh panca indera kita. Tapi kalau tiba cerita benda dalam konteks benda mati, ini tidak dijelaskan dalam agama kita. Dan itu tidak ada kepentingan kita untuk menjelaskan hal tersebut. Sebagai contoh, hari ini banyak kita lihat dalam media sosial kita. Ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, Rasulullah ada sisa rambut contohnya. Ada pedang Rasulullah, ada sandal Rasulullah. Kemudian oleh orang-orang dijadikan sebagai senjata, sebagai ajimat. Ini syirik. Rasulullah menjelaskan dalam hadis beliau, "Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tajidu abada kitaballahi wa sunnatur rasul." Aku tinggalkan dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang pada dua hal tersebut, Al-Quran dan Sunnah, bukan pada benda-benda. Jadi pemahaman yang salah ketika kita meyakini ada benda gaib yang bisa kita jadikan sebagai ajimat, sebagai tempat untuk mendapatkan barokah, maka inilah satu kesyirikan. Jadi hukumnya mengerjakan syirik itu apa? Haram. Sebab itu bagi dua. Ada sebab yang membawa manfaat, ada sebab yang menjadi mudarat. Kedua-dua sebab ini datangnya dari Allah. Pertama, kita meyakini hal tersebut karena Allah yang maha mengatur, yang maha mencipta, yang maha menguasai. Kemudian ada tidak keteledoran manusia dalam hal ini? Pasti ada. Ketika Islam mengajarkan kepada kita, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin-pemimpin kamu. Taat kepada Allah mengajarkan kita tidak boleh tergesa-gesa apapun urusan. Taat kepada Rasulullah, berkendaraan pakai sunnah-sunnahnya. Bagaimana tata cara berkendaraan, apa doa berkendaraan. Taat kepada pemimpin, tahu rambu-rambu dalam
kendaraan. Ketika ini diselisihi, bisa jadi kecelakaan akan muncul. Apalagi tidak pakai helm dan tidak ada hal atribut yang menyebabkan bisa terjadi kecelakaan, menyebabkan seorang itu celaka, walaupun pada akhirnya sebab tersebut datangnya dari Allah, tetap dipengaruhi oleh manusia karena sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Hukum takdir kembali disampaikan tadi, ada Alkitab, semuanya sudah tercatat. Kemudian al-iradah sudah kehendak Allah. Dan yang ketiga al-khalq diciptakan itu terjadi. Yang keempat al-ilmu, dalam ilmu Allah. Apa yang terjadi dalam ilmu Allah? Maka Umar bin Khattab menjelaskan, hasibu qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum dihitung orang lain, termasuk dalam hadis. Itu pertama. Yang kedua, sebelum terjadi sesuatu, umat Islam wajib mengucapkan insya Allah. Artinya apa? Tetap menyandarkan diri kita kepada Allah. Nabi Sulaiman memiliki banyak istri. Maka satu malam dia berjanji untuk menggauli seluruh istrinya. Karena tidak mengucapkan insya Allah, ceritakan, maka seluruh istrinya tidak ada mendapat keturunan dan satu orang lahir anak dalam keadaan cacat. Ini penting kita mengikatkan diri kepada Allah. Inilah disebut dengan akidah. Akidah artinya apa? Menggantungkan diri kepada Allah dengan bertawakal. Jadi kita tarik. Yang jelas kita tetap menyatakan setiap sebab itu terjadi dari Allah. Berarti sembuhnya seseorang Allah yang Maha menyembuh. Terhadap peristiwa seseorang itu yang kesurupan, beda kasus. Kesurupan ini asli kekuatan setan masuk dalam itu untuk melebui manusia. Jadi bisa jadi dia ingin menjelekkan yang ini untuk mengangkat ini, terutama untuk ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kewajiban kita menyampaikan bahwasanya hanya Allah yang maha menyembuhkan sesuatu. Untuk urusan perantara itu tidak urusan kita, itu hak Allah. Siapapun yang dijadikan perantara, bisa jadi bukan karena tangannya si orang tadi, mungkin ada tangan pertama yang tidak kita ketahui menjadikan ini sehat. Bukan karena salah satu manusia atau makhluk yang menjadi penyebab, menjadi sebab sembuhnya seseorang. Sampai kita mesti dute. Sejak dia tu kedemi, khalimah dute boleh. Dute pertama si disiap kata kita. Lalu dute kedua, dute ketiga sampai dute kelima. Tiba dute kelima siap. Padahal proses perobatannya ada saat-saat untuk diajarkan sabar. Maka ubah atau sabar bubi dulu contohnya. Ini karena tidak sabarnya manusia, maka berobat sampai 5 dutai. Pas pada dokter yang kelima ternyata sehat. Maka orang-orang kata alhamdulillah, untunglah dutung kelima ini, dutung keempat ini satu enggak berubah. Bisa jadi ada yang dari obat yang ketiga yang Allah takdirkan sebagai sebab menjadikan sehat. Tapi kita tidak boleh menjadikan lima dokter ini sebagai sebab. Sebab sembuh itu Allah. Ini kata kuncinya. Sebab sembuh Allah. Maka ketika orang berbicara tentang obat, maka habis waktu kita untuk cerita obat. Kalau kita cerita obat dah, apalagi cerita obat tunjuk loh, kalau kita cerita. Ya tak? Ketika bicara obat, wah ya, cucuk ubik dia teh. Itu ubik itu mantap. Ketika kita berbicara tentang Allah, ada nggak sampai ambayan dah nyedai dah kelam ngomong. Ambayan tiba cerita tentang Allah. Pada sebab kesembuhan dari Allah dan Allah itu kata kunci.
sebab kesembuhan seseorang Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lain. Menjadikan makhluk sebagai sebab itu syirik. Tapi tetap menyandarkan Allah. Contoh untuk bahasa yang lebih mudah. Sihat nanggup. Alhamdulillah. Allah masih memberi kesehatan maksudnya. Cukup. Enggak pakai cerita perantara, tidak ada istilah seperti itu. Jadi sebab kesembuhan Allah yang menentukan. Apapun Allah kehendaki, selama itu sesuai dengan syariat. Ya, sesuai syariat. Yang kedua, dan bisa ilmiah. Syar'i ilmiah, syar'i kauni. Ini kata kuncinya. Berarti sesuai syariat tadi itu. Kama ruqyah, cara pengobatan yang secara syar'i. Yang kedua dengan ilmiah dengan ilmu kedokteran. Dengan ilmu kedokteran. Walaupun dengan ilmu kedokteran kembalinya tetap kepada Allah sebagai penentu sebab. Karena Allah memiliki sifat rububiyah yang bisa menjadikan segala sesuatu sebagai sebab. Sebab bagaimana? Yang sesuai dengan syariat. Itulah dari ilmu kedokteran nanti yang bisa dikaji hukum sebab akibat. Jadi bahasa yang lebih pas, tidak ada istilah perantara untuk urusan kesehatan, untuk urusan qada dan takdir Allah. Kita tidak boleh menafikan, menghilangkan sebab, tidak boleh. Apalagi berlebih-lebihan dalam urusan sebab. Ini kan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan menyatakan kamu percaya kepada Allah, tapi perantaranya dutewina. Ini berlebih-lebihan untuk urusan sebab. Ini tidak boleh. Tetap kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla yang menjadikan ini sebagai sebab orang bisa sehat. Tetap kita kembali kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menyebabkan kita kenyang, bukan dengan banyaknya makan. Ada makan lebih je, makan sedikit kenyang-kenyang. Nanti sebab kenyang datangnya dari Allah. Kita tahu itulah kita lapar, kita tahu kita haus, itu dari Allah. Kita tidak bisa membuat kita haus, kita tidak bisa membuat kita lapar. Ini kajian sebab, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan pemahaman agama, setelah menjelaskan dalam hadis beliau, innal halama bayyin wa innal harama bayyin wa innahuma subuhat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang ada di antara kedua-duanya itu subhat. Subhat menuju ke laut, haram. Sangat mudah kita mengkaji agama kita. Itu subtubah dia. Jadi ketika kita bicara tentang sebab seseorang itu supaya dia tidak miskin istilahnya, berusaha supaya tidak miskin dengan berusaha. Usahanya itu apakah yang halal atau yang haram, tergantung dari dia memahamkan agama pada dirinya. Sebab Islam sudah mengajarkan yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kalau yang berada di antara kedua-duanya itu subhat. Subhat dekat dengan haram. Mana contoh subhat? Contoh, ketika kita melakukan satu perjalanan di perkebunan penduduk umpamanya. Pada saat itu dalam keadaan yang amat panas, kita ingin ada sepilihan masak. Nasa kalau kita ngatain, minta lah ke umpu sini. Banyak istilah mudah terang, minta ke umpu. Nasa kalau kita makan sepilihan, maka yang kita makan itu adalah subuhat. Subhat apa artinya? Itu dekat kepada haram, berarti lebih kepada haram. Samar-samar. Kenapa? Karena setiap benda pasti ada yang tuannya. Setiap apapun yang ada itu ada tuan. Jadi kita pula cerita tu benda itu bergurau. Nak kita ada tuan. Ini untuk berjelas ya. Jadi tergantung pemahaman agama yang ada pada diri kita. Nanti ketika kita beranggapan itu benar, maka
keberkahan kita, keberkahan dari usaha kita itu akan nampak. Kalau berkah itu tadi sudah disampaikan akan baik dan selama-lamanya berkesinambungan. Ya. Dan tidak ada unsur-unsur syar'i. Kalau syar'i tadi yaitu dengan meruqyah. Itu sebab ada macam apa? Itu ini dibaca dulu aja. Oh, Ya, itu. akan baca. Ayat Al-Quran dibaca itu ruqyah. Ruqyah itu dengan tidak ada dicampuri yang lain, cuma Al-Quran itulah. Baca Al-Quran lah, baca Al-Quran dan boleh ditiupkan di tangan kita untuk diusap ke seluruh tubuh atau dengan air. Itu ruqyah. Kemudian dengan madu, nah, atau dengan habbatus sauda atau bekam, itu yang syar'i. Kalau yang kauni ya tadi apa itu boleh lebih ke dokter. Yang kedua boleh kita nak makan sebilah, kita tamat gula, silakan. Cukup baca Al-Fatihah. Jadi meruqyah kan dalam kajian kita ada kelompok-kelompok yang tidak akan dihisab nanti di akhirat. Mereka yang tidak meminta ruqyah. Nah, tidak meminta ruqyah. Artinya apa? Dia bisa buat sendiri. Syarat. Dia suhai mana dengan ubik suhai. Dengan cara baca Al-Fatihah tadi. Bismillah. Dan tamat gulai, baca Al-Fatihah, baca 3 kul. Maka selesai. Kembali kaedah sebab yang menyembuhkan hanya Allah. Wah, temu barang penyakit. Kembali kepada Allah. Qadarallahu ma sa'al. Kalau Allah berkehendak, tidak ada daya dan upaya kita. Itu hak Allah. Kita tidak bisa interupsi. Allah pun tidak bisa. Kalau ustaz sebagai peruqyah istilahnya itu tetap melakukan ruqyah sesuai dengan syariat. Yang jelas apa yang dilakukan tidak pakai syarat. Kalau lo pakai syarat itu dukung. Apa syarat? Ada ayat. Arti kalau buat. Ada ayat. Lima tiga. Apa dah 30 lah 100 tahun ni tiga angkat ganjil kan mengikuti syariat sebi Islam. Allah menyukai yang ganjil, maka ini disabotasi oleh para dukun. Maka yang ganjil kadang-kadang pasti minta siapa nama. Kalau minta identitas tu dukun, siapa nama bapa, siapa nama ibu, itu pula apa musaka itu dukun. Itu cara mudah, sangat mudah. Walaupun mereka berkedok ustaz sekalipun, pakai baju ustaz, pakai baju Mekah. Tapi kalau setiap apa mereka pakai syarat, itu dukun. Kalau syaratnya memang terbukti dalam dunia medis, itu ubah kita. Contoh, lagi sepeda kita memang ubah untuk penyakit kuning misalnya. Mana kita itu pasti. Misalnya lantaran dunia medis memang kita untuk ubah. Jadi mana kita minta ubah ke minta ustaz itu mobil kita. Ini ya. Ternyata itu terbukti, itu betul. Supaya sebagai obat bagi mereka yang penyakit. Apa salahnya kita langsung sendiri? Orang Islam berusaha untuk tidak diruqyah. Maka dia akan tidak dihisab. Jadi kalau bertemu hal seperti ini, hindari hal-hal yang berkedok dukun ataupun bentuk perdukunan, walaupun dia bentuk itu ulama, tapi lebih ke dukun. Tidak boleh seperti itu. Makanya tadi Syekh Utsaimin membagi ada 3 kelompok manusia yang berbicara tentang sebab. Mereka yang menafikan, meniadakan sebab. Itu kelompok Jabriyah tadi. Ini terjadi manusia itu seperti wayang, ada dalang yang menggerakkan. Itu salah. Tetap salah faham ini.
Yang kedua, faham sufisme, tarekat. Tetap mengkaji sebab tu berlebih-lebihan sudah tak ada. Cuba. Kalau tidak, tidak tempat. Jadi faham yang pertama tadi Jabriyah, kalau ini ada, ini orang yang menafikan hikmah. Jadi segala sesuatu ada hikmah yang terjadi setelah itu. Nah, Allah memberikan musibah itu sudah sesuai dengan ketentuan orang ini dan dia sanggup untuk menerima itu. Jadi salah ada orang yang menyatakan bahwasanya coba kalau tidak ada dari undang umpamanya contohnya. Coba kalau Siti Utau melintah Siti, mungkin Siti undang lepas Siti. Ini tidak boleh. Kembali kepada tadi kita kaji kepada rukun takdir tadi. Al-kitabah, al-khalaq, al-kitabah, al-iradah, al-khalaq, al-ilmu. 4 ini rukun-rukun takdir. Wajib kita tahu. Kita anggota kajian sunnah ini wajib tahu itu. Alkitab apa? Yang tercatat, semua sudah tercatat. Apapun yang terjadi itu sebenarnya sudah tercatat. Termasuk daun yang jatuh ke bumi sudah tercatat. Al-iradah itu kehendak Allah. Apa yang terjadi sudah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Yang keempat, al-khalaq. Ketika Allah menghendaki itu Allah ciptakan. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan tabrakan, Allah ciptakan gunung Merapi meletus. Itu hak Allah, kita tidak tahu menahu. Nah, yang keempat, al-ilmu. Semuanya di dalam ilmu Allah dan manusia sangat terbatas ilmunya. Ada yang lain? Oke. Apa biar iba je? Ada ke? Sedia kan? Mudah-mudahan kajian yang sederhana pada malam hari ini akan menambah kuat akidah kita, makin kuat iman kita untuk semakin dekat dengan Allah, Zat yang memiliki sifat rububiyah, Zat yang memiliki sifat uluhiyah dan asma wa sifat yang lain tidak ada. Maka dari ini kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi kepada kita, segera kita ucapkan qadarallah wa ma syaa fa'al. Itu kalau apa yang terjadi ya, atau kita melihat sesuatu bagaimana ondai-ondai langsung atau qadarallah wa ma syaa fa'al. Itu bahasa yang keluar untuk mengganti apa kata dan tidak. Nah, kalau tidak itu situ gede dan jadi tinggalkan kata-kata itu, diganti dengan qadarallah wa ma syaa fa'al. Bisa dulu. Dari Indonesia betul. Hah? Diterjemahkan Pasensia. Qadarallah, kalau Allah qadarallah wa ma syaa fa'al. Kalau Allah berkehendak, dia lakukan sendiri kehendak artinya. Artinya apa? Itu hak Allah. Kita tidak hak. Kita tidak punya hak untuk apapun terjadi. Makanya ada satu buah hadis. Kalau ada sekelompok orang ingin mencelakai satu orang, kalau tidak izin dari Allah tidak akan terjadi. Atau sebaliknya ada sekelompok orang ingin membuat seseorang itu memberi manfaat pada orang tersebut, kalau tidak kena izin Allah itu tidak akan terjadi. Makanya semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan manfaat. Tutup dengan doa kepada Tuhan Majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna